warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iip Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah telunjuk ketika bertasyahud, ya. Apakah telunjuknya diam saja saat bertasyahud atau digerak-gerakkan atau apa begitu, ya. Karena memang ini juga banyak dibicarakan, ya, dan banyak ditanyakan kalau di dalam pengajian atau taklim-taklim, ya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya, dan insya Allah jika Allah mengizinkan setiap hari kita bisa mengaji, ya. Dan subscribe itu gratis, ya. Dan semoga yang subscribe saya doakan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya, dan menjadi amal saleh, ya. Semoga menyimak videonya menjadi amal saleh, subscribe-nya juga menjadi amal saleh, dukungan terhadap channel-channel dakwah, ya. Baik. Jadi memang persoalan jari telunjuk ketika tasyahud ini memang luar biasa, ya. Ini mungkin di kita dianggap sebagai fenomena yang baru, ya, pemandangan yang baru ketika berada di masjid melihat ada orang yang sholat tasyahud, jari telunjuknya kemudian digerak-gerakkan, ya. Sementara di masyarakat kita mungkin sejak saya kecil dulu yang kita ketahui bahwa ketika sholat bertasyahud, jari telunjuknya menunjuk, ya diam saja, tidak ada gerakan apapun, ya. Jadi ketika kita sholat, memang kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat seperti halnya cara beliau mengerjakan sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat, ya. Nah, karena itu memang apapun bacaan dan gerakan yang dikerjakan, yang dibaca ketika mengerjakan ibadah sholat, itu harus ada rujukan dalilnya, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan masalah telunjuk ini tadi, ya. Jadi memang ada 3 hadis yang membahas tentang masalah telunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertasyahud, ya. Yang pertama adalah posisi telunjuk beliau ketika bertasyahud, ya, ketika tahiyat itu hanya diam saja, tidak melakukan gerakan apapun, ya. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Zubair. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi isbi'ihi idza da'ala yuharrikuha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, menunjuk dengan jarinya jika dia berdoa dan tidak menggerakkannya. Jadi ini adalah landasan dalil bagi orang-orang yang kemudian ketika bertasyahud memilih pendapat untuk tidak menggerakkan jari telunjuknya. Artinya apa? Artinya yang tidak menggerakkan jari telunjuknya ketika bertasyahud itu ada landasan dalilnya. Artinya benar, ya. Kemudian yang kedua, ada pula hadis yang membahas ketika Rasulullah bertasyahud itu jari beliau, telunjuk dan jari-jari yang lain membentuk angka 53. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqa'ada lit-tasyahud wa da'a yadahul yusra ala rukbatihi wal yumna ala al-yumna wa aqada 53
wa asyara bi isbi'ihi sababah. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka 53 dan memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi membentuk angka 53 itu bagaimana? Jadi jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, ya itu dilipat begitu. Kemudian jempol itu berada di atas jari tengah dan kemudian jari telunjuk berada di atas jempol. Nah, jadi begini posisi tasyahudnya, ya. Nah, ini namanya membentuk angka 53. Jadi jari kelingking, jari manis, jari tengah itu 3, kemudian angka 5-nya dibentuk dari jempol yang berada di atas jari tengah dan berada di bawah telunjuk. Ya, ini membentuk angka 53. Jadi yang posisi tasyahudnya demikian, ini juga sesuatu yang benar ya. Ada landasan dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah fenomena yang mungkin baru ramai kita lihat ya, yakni menggerakkan jari telunjuknya ketika bertasyahud. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il radhiyallahu anh. Beliau berkata, "Summa rafa asba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u." Kemudian beliau mengangkat jarinya sehingga aku melihatnya beliau Rasulullah menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Artinya yang jari telunjuknya digerakkan ketika bertasyahud itu juga ada landasan dalilnya. Nah, sehingga semua yang dikerjakan perbedaan-perbedaan tadi masih masuk ke dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku solat, kata Rasulullah ya. Nah, artinya apa? Sangat mungkin dalam satu keadaan Rasulullah solat itu dengan menggerakkan jari telunjuk, tetapi juga dalam beberapa keadaan Rasulullah mendiamkan jari telunjuk, dan dalam keadaan yang lain Rasulullah membentuk angka 53 dengan jari-jari beliau ketika bertasyahud. Jadi semuanya menurut saya benar-benar saja ya. Nah, yang agak kurang benar itu yang mana? Saya perhatikan banyak yang cerita ya, Ustadz, saya ketika sholat berjamaah di masjid, kok teman di sebelah saya itu pada saat sholat jari telunjuknya digerak-gerakkan. Itu benar atau salah? Nah, yang sholat jari telunjuknya digerakkan itu benar, kan saya jelaskan ada dalilnya. Yang sambil sholat sambil ngelirik teman di sebelahnya, nah itu yang salah. Ya, kenapa? Karena ketika kita sholat, kita diperintahkan khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, jadi tanda orang yang beruntung itu allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi ketika sholat dia khusyuk, tidak kemudian melirik sana, melirik sini. Nah, jadi semuanya dalam khilafiyah ini menurut saya benar, yang penting saling menghargai dan menghormati saja ya. Dan menurut saya sih yang paling tepat, dimanapun kita berada, ada kebiasaan masyarakat di sana. Jadi misal kalau masyarakat memang sudah terbiasa bertasyahud itu telunjuknya diam saja, ya lebih baik kita yang menyesuaikan diri agar tidak menjadi tontonan dan mengganggu kehusyukan sholat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.